Assalamualaikum semuanya. Tahu susu ini tuh modal 12.000 bisa jadi 60.000. Ini tuh tahunya bener-bener lembut, lumer dan gurih gitu loh. Bisa dijadiin stok di rumah ataupun dijual. Ini setelah digoreng bentukannya seperti ini ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh crispy di luar dan lembut banget di dalam. Buat teman-teman yang penasaran sama resepnya, wajib banget sih nonton sampai habis. Aku bakalan kasih tips and trick supaya tahu susu kalian tuh super lembut. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin tahu. Seperti yang di awal aku omongin, ini tuh tahunya aku beli 12.000 dapat sebanyak itu ya. Dan di sini juga aku udah siapin tin wol ukuran 500 ml. Aku rekomendasiin banget pakai tin wol yang kecil-kecil kayak gini supaya kalau kita masak tuh kayak satu tin wol sekali goreng gitu loh teman-teman. Ini dia tin wolnya. Jadi ini tahunya sebelum aku potong-potong udah aku cuci dulu ya teman-teman ya. Di sini untuk tahunya aku pakai tahu kotak kayak gini, kurang lebih 24 piece. Untuk tahu kotaknya ini aku bakalan potong dulu kurang lebih seperti ini. Jadi aku potong jadi 4 ya teman-teman ya. Untuk satu tin wol ini aku isi 4 tahu. Jadi kalau dihitung-hitung jadinya tuh satu tin wol ini tuh ada 16 piece tahu yang udah dipotong-potong kayak gini teman-teman. Tapi disesuaikan lagi sama tahu di tempat kalian ya. Aku takutnya harga di tempat kalian tuh tahunya beda gitu loh. Jadi disesuaikan aja. Ini aku isi tahunya sampai full, tapi harus kayak masih dikasih rongga gitu. Soalnya kalau nggak dikasih rongga gitu nanti dia nggak kerendam sempurna gitu loh teman-teman. Jadi tahu susu itu kuncinya harus bener-bener kerendam semuanya. Kalau teman-teman butuh rekomendasi tin wol seperti yang aku punya kayak gini, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya teman-teman ya. Aku rekomendasiin tin wol ini tuh karena bisa dipakai berkali-kali dan dia tuh udah food grade gitu loh. Dan plusnya lagi, tin wol ini tuh udah anti panas, jadi bisa buat ngukus juga. Kalau teman-teman tertarik bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi ya teman-teman ya. Dan kita lanjut potong-potong lagi tahunya tuh. Tahunya sengaja kemarin pas aku beli tuh bawa kotak sendiri. Jadi pas nyampe rumah bentukannya masih cantik-cantik ya. Jadi kalau teman-teman mau buat ini, terus kalau beli tahu kalau bisa bawa wadah sendiri di rumah gitu, biar tahunya tuh tetap kotak-kotak kayak gini. Biasanya kalau nggak bawa wadah dari rumah tuh bentukannya entah kayak gimana. Dan karena ini aku udah selesai motong-motongnya, jadi kita pinggirin aja dulu. Kita buat air rendamannya ya. Air rendamannya tuh simple banget teman-teman. Di sini aku udah siapin 10 siung bawang putih. Ini sebelum aku blender, aku bakalan potong-potong dulu ya. Sebelum aku motong-motong bawang putihnya ini, aku tuh udah panasin air kurang lebih 1,5 liter. Jadi sebelum aku potong-potong bawang putih ini tuh aku udah masak air di belakang teman-teman, biar nanti nunggu air mendidihnya tuh nggak kelamaan. Jadi 10 siung bawang putih itu sengaja aku potong-potong kayak gini biar nanti tuh pas di blender halusnya bener-bener halus ya. Di sini aku udah siapin blender, aku bakalan blender seperti biasa aja. Ini ditambahin air sedikit ya biar bisa kebantu muter gitu. Soalnya kalau nggak dikasih air dia nggak bisa muter. Jadi kita ngasih airnya sedikit aja. Tuh segini aja cukup. Setelah itu kita langsung aja blender. Kalau teman-teman pakai meko seperti yang punya, jangan lupa mestinya disetting dulu ya. Takutnya dia nggak muter lagi kalau nggak disetting. Ini kita langsung aja blender ya. Kita blender sampai dia tuh bener-bener halus. Kalau udah halus, kita langsung aja masukin bawangnya ke dalam air yang udah kita rebus tadi. Jadi di sini tuh aku ngerebus 1,5 liter air, 1,5 liter air gitu loh teman-teman, 1500 ml gitulah. Kalau kalian bingung, kalian bisa langsung aja cek
detail resepnya di deskripsi ya. Ini kita masukin bawangnya, jangan lupa dibersihin. Kalau udah, kita langsung aja tambahin 1 sendok teh garam. Terus di sini aku ada 2 bungkus Royco ayam, bisa diganti kaldu yang lainnya. Kalau teman-teman nggak mau pakai Royco, bisa pakai kaldu jamur ya. Ini kita masak sampai airnya mendidih. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, airnya udah mendidih. Kalau menurut teman-teman airnya udah mendidih kayak gini dan semua bumbu-bumbunya juga udah masuk, kita langsung aja matiin kompornya. Dan aku kasih tips supaya tahu susu kalian tuh bisa lembut teman-teman. Tapi apinya dimatiin dulu ya. Jadi setelah airnya ini mendidih, apinya kita langsung aja matiin dan kita langsung aja tambahin 1 sendok teh soda kue. Dipastiin lagi soda kuenya masih aktif ya. Dan ini sih yang paling penting, baking powder double acting. Kalau pakai yang biasa dia gampang mati ya teman-teman ya. Jadi biar dia nggak gampang mati harus pakai double acting, kurang lebih 1 sendok teh. Dan ingat, masukinnya harus keadaan kompornya udah mati. Kalian bisa lihat sendiri ya, dia tuh masih berbusa, itu tandanya masih aktif. Ini kita aduk sampai merata dulu. Kalau udah merata, kita langsung aja tuang ke dalam tahunya. Ini dia tahunya udah aku tata lagi di sini ya. Jadi kita langsung aja siram-siram kayak gini. Keadaan airnya masih panas, langsung aja disiram ke tahunya kayak gini, nggak apa-apa ya teman-teman ya, sampai si tahunya bener-bener kerendam. Kalau teman-teman nggak mau pakai tin wall, bisa dijadiin satu aja teman-teman. Kalian cari wadah yang gede terus ada tutupnya. Setelah itu kita langsung aja jadiin satu tahunya dan kita langsung aja siram air kuah yang kita buat tadi. Pokoknya dipastiin lagi tahunya harus bener-bener kerendam ya. Ini minimal direndam itu 4-6 jam teman-teman, kalau kalian pengen si tahu susunya itu tuh lembut gitu loh. Ini udah selesai aku tuang. Kalau udah selesai, ini langsung aja aku tutup ya. Ini boleh ditunggu dingin dulu, boleh keadaan panas langsung ditutup, nggak apa-apa, terserah kalian. Kita diemin minimal 4-6 jam, pokoknya sampai si tahunya ngambang. Kalau tahunya ini udah ngambang, itu tandanya udah selesai ya prosesnya. Kalau udah selesai prosesnya, kita bisa langsung aja siap goreng. Karena kemarin ini aku tuh udah nggak sabar banget masak ini, kayaknya cuma 3,5 jam udah aku goreng nih teman-teman. Tapi walaupun cuma 3,5 jam itu udah enak banget. Ini dia tahu yang udah aku diemin kurang lebih 3 jaman gitu. Kita goreng seperti biasa aja teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, kayaknya sih baking powdernya tuh masih aktif, jadi setiap dimasukin dia kayak ngerayak gitu. Ini cocok banget sih dijadiin stok di kulkas kalian, karena ini kemarin kan aku buat stok di kulkas gitu kan, terus aku ngegoreng, ternyata orang rumah tuh pada suka teman-teman, tahunya gurih enak gitu lah. Kalau teman-teman nanya, Kak ini airnya bisa dipakai lagi nggak? Kayaknya sih nggak bisa lagi ya teman-teman ya, soalnya baking powder sama soda kuenya kan pasti udah nggak aktif lagi. Yang bikin tahunya lembut dan lumer itu baking sama soda kuenya. Jadi kalau teman-teman mau pakai rendamannya lagi, kayaknya nggak bisa deh, pasti bakalan beda gitu loh teksturnya. Jadi teman-teman bisa mungkin diangetin lagi kali ya airnya, baru bisa dipakai lagi. Terus ditambahin baking powder sama soda kue mungkin bisa, cuman aku belum pernah nyoba teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau nyoba, sok monggo silakan. Karena ini tuh tahu susu itu agak sedikit lembek ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu susu itu lebih lembek dari tahu biasanya, jadi kita ngegorengnya harus hati-hati. Jadi ini aku ngebaliknya hati-hati banget, soalnya salah senggol aja dia udah hancur gitu teman-teman, karena emang saking lembutnya ini tahu. Aku bakalan goreng dia sampai kuning keemasan gitu, pokoknya sampai luarnya crispy. Dan untuk apinya aku sengaja pakai api gede biar dia tuh cepet mateng. Kalau ngegoreng kayak gini tuh sebenarnya jangan terlalu jahil biar dia tuh nggak hancur teman-teman. Dan dipastiin lagi penggorengan yang kalian pakai itu anti lengket, soalnya kalau nggak anti lengket tahunya bakalan nempel dan hasilnya bakalan hancur. Kalau teman-teman butuh teflon atau rekomendasi penggorengan yang anti lengket dan awet, kalian bisa langsung aja cek teflon seperti yang aku punya ini, harganya cuma 100 ribuan. Ini aku udah pakai setahun, dia tetap cantik dan anti lengketnya juga masih oke banget. Langsung aja cek teflon yang
yang ada di deskripsi ya teman-teman ya. Insya Allah menurut aku bakalan awet banget sih. Ini udah aku angkat dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Sebenarnya kalau dimakan pakai cabai hijau pasti enak banget, cuman aku lagi nggak punya dan kemarin lupa mau beli. Jadi ini kita makan gini aja sih udah enak ya. Tuh, ini tahu susu cuman 3,5 jam aku teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, padahal cuma 3,5 jam, tapi ini mah dalamnya tuh udah lumer gitu loh. Kelihatannya nggak lumer, tapi ini setelah dimakan lumer dan super gurih banget. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh lembut banget teman-teman. Ini tuh masih panas, jadi aku kayak takut gitu loh mencetnya. Masya Allah enak banget sih. Kalau kalian penasaran langsung aja dicobain di rumah. Cukup segini aja video aku kali ini ya. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Buat teman-teman yang suka sama video aku, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Thank you.